Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta pengurusnya dan seluruh pejabat di sekitar perumahan ini, semua yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita sampaikan syukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di forum yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perpisahan kita menjadi satu peristiwa yang selalu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Yang berikutnya kita mohon kepada Allah agar keluarga besar Masjid As-Sakinah ini beserta seluruh jamaahnya dan seluruh programnya selalu dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Setelah itu kita pahami, mari sekarang kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan tema, maaf saya hanya membacakan ayat dan hadis tentang perintah. Perintah kita disuruh mencintai Allah dan dorongan untuk saling mencintai satu sama lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah sikapnya keras, tegas terhadap orang kafir, tapi sangat berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Walladzina yatabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan para sahabat muhajirin, mereka sangat mencintai sahabatnya yang baru hijrah atau muhajirin. Para bapak ibu, sahabat Ansor, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam di Madinah, dan sahabat muhajirin itu bukan sanak, bukan saudara. Jaraknya jauh. Antara Mekah dan Madinah jaraknya sekitar 420 km. Tapi begitu mereka semuanya diikat oleh iman la ilaha illallah, mereka sangat bersaudara. Sahabat muhajirin yang datang ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa,
rumah tidak punya, harta tidak punya, maka ditolong oleh sahabat Ansor yang ada di Madinah. Bahkan yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan, yang tidak punya rumah diberikan, dipinjami rumah. Sampai di sini saja, karena ada pertolongan yang lebih lanjut. Apa itu? Ya, panjenengan sampun beresok. Sahabat Muhajirin kan tidak membawa istri, maka sahabat Ansor di Madinah rela melepaskan sebagian istrinya untuk diberikan kepada saudaranya. Kita dengarkan Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau orang itu memiliki 3 perkara itu dalam dirinya, baru dia merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya iman. Yang nomor 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nomor 1, menjadikan Allah dan Rasulnya sangat dicintai di atas segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Sehingga kalau Allah SWT dan Rasulullah bersabda, jawabnya selalu sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya paham, dan saya mentaatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, nomor 1, menjadikan Allah dan Rasulnya dicintai di atas segala-galanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang yang saling mencintai satu sama lain hanya karena Allah, berteman karena Allah, bekerja sama karena Allah, ngaji bareng karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyudafa finnar. Benci terhadap kekafiran, benci terhadap kemaksiatan, seperti bencinya seseorang jika mau dilempar ke neraka. Yaitu benci sekali terhadap kemaksiatan, benci terhadap kekafiran, terus benci sekali seperti bencinya seseorang kalau akan dilemparkan ke api atau ke neraka. Jadi dengan larangan Allah kita tidak suka, baik yang bersifat ucapan, bersifat pikiran, bersifat perbuatan, semua larangan Allah kita benci dan kita jauhi. Apa tidak 3 tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, kemudian saling mencintai satu sama lain hanya karena Allah, dan yang ketiga, sangat membenci kekafiran, kemaksiatan, dan larangan Allah. Baru kalau seseorang punya 3 hal dalam dirinya, ia akan merasakan betapa manisnya iman ini. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semuanya, Rasulullah bersabda, ini yang sering kita dengarkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 golongan yang akan dilindungi Allah, diselamatkan Allah di hari mahsyar, di padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan sedikit pun kecuali perlindungan Allah. Semua orang menderita, semua orang sengsara. Ada 7 yang tidak menderita, 7 golongan yang merasa nyaman, sejuk, terlindungi, terayun-ayun. Siapa itu? Imamun adilun. 1. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin adil? Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang mengajak anak buahnya untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala.
Siapapun yang menjadi pemimpin tingkat apapun yang selalu mengajak berbuat kebaikan, mengajak taat kepada Allah, itulah pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Kelompok kedua yaitu orang-orang yang selalu ibadahnya meningkat, taatnya meningkat, kebaikannya meningkat. Jangan sampai turun. Makanya jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak punya kenangan baik tapi kebaikannya tinggal kenangan. Misalnya biasa puasa Senin Kemis tapi itu dulu. Kemudian biasa khatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan, itu dulu. Sekarang tinggal kenangan. Jangan, tapi diharapkan ibadahnya meningkat. Yang dulu belum bisa dikerjakan, sekarang bisa. Yang dulu belum istiqomah, sekarang istiqomah. Orang yang ibadahnya semakin meningkat, itu dikelompokkan khusus kepada orang-orang yang selamat besok di padang mahsyar. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan kelompok yang selamat ini. Amin. Kelompok yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu cinta terpaut dengan masjid. Cinta terpaut dengan masjid. Kalau dengan masjid senang bukan main. Senang membangun masjid, senang ngopeni masjid, senang ibadah di masjid, senang merawat masjid. Jadi masjid ini pusat kedamaian kita. Senang sekali. Sampai-sampai istirahat saja pengen di masjid. Jadi selesai sholat isya, bapak-bapak tidak segera kondur. Bisa di sini bersifat kajian atau sekedar bersilaturahim atau bahkan ngopi. Senang di masjid. Orang yang hatinya merasa damai, merasa senang di masjid, senang berkorban untuk masjid, senang rela untuk membiayai masjid. Nah, orang seperti itulah yang telah diselamatkan Allah untuk di padang mahsyar. Dan kita tergolong orang-orang yang sangat mencintai masjid. Nah, yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, 3 orang atau 1 jamaah yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, ngaji bareng karena Allah, kerjasama karena Allah, mencari ridho Allah, sampai nanti pulang berpisah juga karena Allah. Disebut rukun. Lawannya rukun tidak rukun. Orang-orang yang selalu rukun, bersaudara karena Allah, berteman karena Allah, maka termasuk kelompok yang diselamatkan besok di padang mahsyar. Nah, mudah-mudahan jamaah semua yang hadir ini badannya bersama-sama, hatinya juga rukun. Jangan sampai yang berteman hanya badannya saja, hatinya badannya berteman, hatinya tidak rukun. Jangan sampai. Mengenai perbedaan itu kita saling pengertian, nyatet. Jadi kita tersenyum, ya tersenyum lahir batin, wajahnya tersenyum, hatinya ya tersenyum. Sakit pura-pura. Nah, nanti kalau pura-pura nanti dibongkar oleh Allah. Bagaimana Allah membongkarnya?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, maka barang siapa yang beramal kebaikan oleh Allah walaupun sekecil apapun akan diperlihatkan. Maksudnya diperlihatkan itu diurai. Si fulan berbuat kebaikan tanggal sekian-sekian, niatnya lillah, faktor pendukungnya halal, bahan-bahan yang digunakan halal, tujuannya mencari ridha Allah, hasil akhir diterima oleh Allah. Ada lagi, seseorang hari ini melakukan kebaikan. Kenapa? Tujuannya supaya dapat absen. Faktor berikutnya rada rasa-rasa. Hasil akhir zon. Nanti akan diurai semuanya. Terus bahwa yang manis toladaratnya syariyah. Siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah. Si fulan berbuat kejelekan berupa mencuri, yang dicuri bahan makanan. Sebab-sebab mencuri sangat terpaksa karena sekeluarga lapar. Setelah mencuri nangis berlebih-lebih, nangis terus-menerus sambil bertaubat mohon ampunan kepada Allah. Setelah itu tidak mengulangi lagi. Hasil akhir diterima taubatnya. Jadi nanti semuanya akan diurai perbuatan itu oleh Allah, diperlihatkan semuanya. Nah, kita nanti akan apa? Keluarga besar Masjid As-Sakinah Mojoroto tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, bekerja sama karena Allah, tolong menolong karena Allah, semuanya karena Allah, terakhir mendapat ridha Allah. Kelompok selamat di padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya ialah warajulun da'at umra'atun datu mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini teksnya berbunyi begini. Ada seorang yang amat sangat cantiknya, cantik sekali. Kalau ditulis cantik begitu, hampir semua pemuda itu pengen meminangnya, tapi tidak berhasil. Ada satu pemuda yang justru dirayu oleh wanita ini. Apa jawabnya? Inni akhafullah. Aku jane yo seneng, tapi nek carane ngono sesungguhnya saya takut kepada Allah. Artinya orang yang bisa meninggalkan larangan Allah, bisa meninggalkan maksiat larangan Allah, walaupun bisa melakukan, ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan, tapi tidak dikerjakan hanya karena takut kepada Allah. Bapak bisa ngedet? Enggak bisa. Ada kesempatan? Ada peluang? Ada. Tapi tidak dikerjakan hanya karena takut kepada Allah. Bapak-bapak pernah nyeneni istri? Oh, bisa. Pernah nyeneni? Enggak, karena aku takut kepada Allah. Tapi suami nyeneni istri saiki jarang. Yang sering ya, kalau di daerah sana, kalau sini ya. Ibu-ibu jamaah sini masih ingat pada password 3 kata. Kasih kemutan toh? Kasih. Apa itu? Enggak. Yang kedua, kayaknya dapat lali. Yang kedua, monggo. Yang ketiga, kulon derek. Sampun diprakteknya ibu-ibu nggih panggih sampun. Jadi orang yang bisa meninggalkan larangan Allah hanya karena takut kepada Allah, Bapak Ibu bisa merasani oh saged, gak ada bahan banyak, nanti dikerjakan. Mau aku wedi karo Gusti Allah, wedi karo Allah Ta'ala. Nah, kelompok khusus orang-orang yang bisa meninggalkan larangan Allah hanya karena takut kepada Allah, besok di padang mahsyar lainnya menderita, lainnya sengsara,
kelompok kita ini orang yang nyaman, sejuk, selamat karena dilindungi Allah Ta'ala. Mugi-mugi kalau panjenengan diparingi saged meninggalkan larangan Allah. Kelompok berikutnya yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tiang-tiang sing ahli sedekah saking ikhlasnya bebasan tangan kanan yang sedekah, tangan kiri tidak tahu saking ikhlasnya. Nah, apa wong sedekah sing ikhlas niku kudu gak ditulis. Nah, enten sedekah diumumne. Sedekah di masjid ini si A 50.000, si B 25.000, si C 30.000. Ada yang mengkritik, sedekah kok disebutkan, itu kurang ikhlas itu. Panitia melanjutkan, hamba Allah 300.000. Nah, itu yang betul. Nggak ditulis namanya, tapi hamba Allah itu yang betul. Sampai ngerti, hamba Allah itu aku. Nopo bae wonten niku. Itu tadi yang disebut hamba Allah itu satu. Namanya hati itu mulak-malik Bapak Ibu ya, kadang-kadang muqallibal qulubi ngoten niku sakjane ikhlas tenanan. Barang kancane rada miring sithik malih rada ngaten. Pramila dipasbet dengan ucapan bismillah. Napa-napa? Bismillah. Karena Allah manut, Allah dilindungi, Allah untuk mencari ridho Allah. Niku maknanya bismillah. Makanya setiap segala sesuatu disuruh memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya biskawan iku melakukan karena Allah, sesuai aturan Allah, dan dilindungi langsung oleh Allah. Hasil akhirnya mendapat ridho Allah. Sebab amalan kalau sudah dipasbet bismillah, mau dipuji orang ya monggo, dicela dikritik ya monggo, sudah tidak terpengaruh. Aku sudah mantep mencari ridho Allah. Makanya para ibu yang biasa repot begitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah istirahat, itu kalau mengeluh rugi. Tapi langsung dipasbet bismillah, aku melakukan kegiatan ini semua karena ibadah mencari ridho Allah. Akhirnya mau dipuji ya monggo, mau dikritik ya tidak apa-apa, sudah menang niat. Baik, itu tadi yang kesekian. Keenam, betul keenam. Siapa yang keenam? Orang yang rajin bersedekah secara ikhlas. Maka Bapak dan Ibu, sedekah, infak, mengirim harta lebih dulu ke akhirat, itu balasannya 7. Balasannya 7. Jadi kotak keliling yang jenengan isi tadi, itu balasannya 7. Yang pertama dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Yang kedua didoakan oleh malaikat. Yang ketiga sebagai penolak bala, litafil bala. Yang keempat mendapat ayun-ayun perlindungan di padang mahsyar. Yang kelima memadamkan marahnya Allah. Sebetulnya Allah itu tidak ridho dengan amalan seseorang, tapi karena dibarengi dengan amalan yang namanya sedekah, marah Allah itu reda. Dan yang keenam dijauhkan dari api neraka. Dan yang ketujuh menjadi calon penghuni surga. Semoga kita tidak iman dengan sedekah, justru kita pengen sedekah. Dan ini dijelaskan salah satu manfaat sedekah nanti akan dilindungi di padang mahsyar. Kelompok yang ketujuh yaitu
Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat 'ainahu. Priyanten kakung napa setri ingkang gadhahi kebiasaan zikir dhateng Allah. Berzikir dhateng Allah, memohon ampunan dhateng Allah, selalu menyebut-nyebut Allah dan mengenang masa lalu sampai meneteskan air mata. Bapak Ibu, jujur kula panjenengan menika lak gadah sejarah masa lalu masing-masing. Kita punya sejarah masa lalu. Itulah salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Apa itu? Allah itu maha menutup aib. Maha menutup aib. Aib kita masa lalu yang tahu cukup kita dan Allah. Maka di saat merenung seorang diri malam hari, kita mengenang masa lalu, baik masa sekolah, masa SMA, masa yang dulu, yang perilaku-perilaku kurang baik, mungkin secara hilaf atau sengaja, kita memohon ampunan kepada Allah. Karena waktu itu dibagi tiga. Masa yang sudah lewat namanya kenangan, masa yang sedang terjadi namanya kenyataan, masa yang akan datang namanya harapan. Terhadap kenangan kita banyak istighfar, memohon ampunan seperti istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Gimana doa Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kula riyen atas dosa, kula riyen atas menganiaya diri sendiri. Lamun boten panjenengan ngapura doh Allah, amrat kanggone kula. Pramila ya Allah, kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan. Itu hanya khusus pribadi masing-masing dengan Allah Ta'ala. Sampai meneteskan air mata, duh Allah, di zaman bapakku sugeng dhisik, nyapo aku kok gak patek berbakti. Barang saiki wis sedo getun rasane. Nah, mohon ampunan kepada Allah sampai berlinang air mata, meneteskan air mata karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini akan dikelompokkan khusus oleh Allah, orang yang hatinya lembut, orang yang suka memohon ampunan kepada Allah dan selalu menyebut-nyebut Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Apa ciri mencintai? Ciri mencintai nomor satu, selalu teringat terkenang. Ini cirinya. Nomor dua, selalu menyebut-nyebut. Nomor tiga, ingin dekat. Nomor empat, tidak ingin berpisah. Nomor lima, rela berkorban untuk yang dicintai. Nomor enam, tidak ingin membuat yang dicintai kecewa. Nah, ini kita terangkan ke Allah, selalu terkenang. Ingat Allah terus. Terus selalu menyebut. Bagaimana sebutannya? Sesuai peristiwanya. Kalau memulai sesuatu ingat Allah, bismillah. Mengakhiri sesuatu ingat Allah, alhamdulillah. Melihat pemandangan yang indah ingat Allah, masya Allah. Melihat kesulitan yang berat ingat Allah, la haula wala quwata illa billah. Merasa bersalah ingat Allah, astaghfirullahaladzim. Jika berjanji mengingat Allah, insya Allah.
Bapak Ibu, kita jadikan Allah dan Rasulnya, kita cintai di atas segala-galanya, termasuk 7 kelompok yang dilindungi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut dan selamat. Tapi dia ada syaratnya, sedikit rodok dipaksa. Sesuatu kalau dipaksa lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan diteruskan jadi budaya atau jiwa kita. Apa itu? Ya kebaikan-kebaikan tadi, mencintai masjid, mencintai sama saudaranya, suka beribadah di masjid. Ayah bunda kalau 5 waktu sholat 5 waktu kan disampaikan ini jumlah ini. Asar terutama, semoga diringankan oleh Allah. Mergi priyantun ingkang rajin mendatangi jamaah saking dalem teng masjid, kondur malih, tindak malih. Menika kalian Allah Ta'ala diwastani rekoso. Dianggap oleh Allah itu rekoso. Karena rekoso Allah memberikan balasan. Apa balasannya? Siapa yang pulang pergi dari rumah ke masjid secara istiqomah, Allah buatkan tempat istirahat di surga. Betul. Pramila mbok bilih Bapak Ibu rati-rati cas-ces, greges-greges, tetep mawon tindak jamaah masjid, tetep mawon. Kok rada aras-arasen, rada gapenan menyama, langsung ditungani Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma dipaksa. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Nampaknya umur ini sudah berlaku surut. Dengkul sudah mulai, boyok sudah mulai, dan lain-lain Allah sudah mulai kurangi sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu dulu ketika masih muda sama-sama sehatnya, jarang ketemu. Aktif ketemunya sebentar. Sekarang sering ketemu, wis gak apa-apa. Nikmat sudah mulai dikurangi satu persatu. Lalu kapan lagi jamaah kalau gak sekarang? Bismillah. Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami, ringankanlah kami untuk selalu mendatangi jamaah. Mugi-mugi Bapak Ibu diringankan ya. Jadi kalau misalnya adzan zuhur itu jam 12, setengah 12 sudah di masjid. Sholat tahiyat al masjid, syukur wudu, sholat sunnah, terus. Tapi nggih wonten sing kados kula critane kepengker, kebacut. Salat zuhur jam 10 wis teko. Jebule napa? Mergo ning omah diureng-ureng istrine. Tapi itu biarlah cerita saja. Cono Bapak Ibu datang masjid niku. Lawang masjid kita menyepai nopo-nopo, kamar mandi, kamar kecil, tempat wudhu tersedia, air minum tersedia. Kita jadikan masjid kita juga rumah kita. Gimana kalau istirahat di masjid? Saya sana. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, besok pada hari kiamat Allah berfirman. Apa firman Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali, al yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah memanggil, endi yo wong-wong sing biyen nang donya selalu saling
mencintai karena mencari ridho Allah. Di wong sing rukun krono Allah, silahkan kesini. Tidak ada perlindungan saat ini kecuali perlindungan dariku. Mereka akan saya lindungi. Terus yang sing rukun-rukun itu digulai. Kok enten sing wong sing drengki mau melok-melok masuk, ya mencelat. Nek saged kula panjenengan bersaudara. Rumusé dos pundi? Rumiyin sampun kula aturke. Pertama ta'aruf, saling pengertian. Saling pengertian itu nggih, saling pengertian. Saling mong-tinemong, saling pemahaman. Sing nomor loro ta'awun, saling tolong menolong. Ta'afuf, saling memaafkan. Tahabbub, saling mencintai. Tabayyun, saling klarifikasi. Ngoten. Enten jamaah sholat maghrib, 3 maghrib kok tidak datang. Cari informasi. Ten nopo kok mboten rawuh. Mergo lek mboten ditanggel mriki menduga-duga paling gak teko ki ngono, gak cocok karo imami. Dugaan gak cocok karo takmire. Dugaan barang diklarifikasi tabayyun. Bapak kok mboten rawuh teng masjid wonten napa? Ya Allah, dengkulku ngono saiki linu banget. Loh, kan nggih salah juga. Aku arep nyuwun gonceng ra ono sing ngampiri. Akhirnya aku dengan berat hati sholat di rumah. Oh, mantap. Nah, jadi nanti dicari oleh Allah. Aina mutahabbuna bijalali. Dia wong-wong sing bersaudara, saling mencintai karena keagunganku, karena mencari ridhoku. Maka dipanggil oleh Allah, dikumpulkan khusus kepada orang-orang yang rukun, saling mencintai dan diselamatkan nanti di padang mahsyar. Ngoten dene beda-beda alah ya wis kono-kono. Wong agama Islam ini luas sekali, pemahaman dipahami dari sisi manapun itu bisa. Ngoten makanya sampai mengambil dari sisi mana? Sisi yang ini. Saya mengambil dasar dari sisi yang ini. Oh iya, monggo. Ngoten saling pengertian. Ibu sampun ngantuk? Kontak-kontak lu di gunung pun ibu. Kontak di kabupaten ngantuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala sayyid idza fa'tum tahabbtum." Tidak akan masuk surga seseorang sebelum orang itu beriman dengan sempurna. Dan belum dikatakan beriman dengan sempurna kalau belum saling mencintai satu sama lain karena Allah. Rasulullah jawab, maukah kamu aku tunjukkan satu amal, kalau kamu kerjakan kamu nanti akan saling mencintai satu sama lain. Ya Rasul, apa itu? Absus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Nah, makanya salam itu penetralisir. Salam itu pembawa rahmat. Seorang kepala kantor, anak buahnya belum datang terlambat. Tunggu di depan pintu. Begitu datang mengucapkan Assalamualaikum, jawabnya bangga, Waalaikumsalam. Nesu apa ya bangga, Waalaikumsalam. Akhirnya reda marah itu. Disuruh menebarkan salam. Sampai-sampai diperintahkan saling menitip salam. Tolong sampaikan, sampean putranya Pak Fulan. Oh
bapak sampean ki kancaku, tolong titip salam untuk bapak sampean. Tapi jangan keliru. Titip salam nang ibu sampean. Loh kenapa? Ibu sampean kuwi adikku lho ngoten. Salah sapa mangke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken wonten ing enjang menika yang simpulannya kita teman sudah, saudara sudah, bolo sudah, tinggal membina menjadi saling mencintai, saling rukun karena Allah. Toh itu diperintahkan dan balasannya jelas. Lah kuati kula ora Pak karo kuwi. Jangan rasane. Nah, kalau itu ya sudah ta'afud, saling memaafkan. Rumusnya sudah saya maafkan walau belum minta maaf. Saged nggih ayah bunda. Alhamdulillah. Mugi-mugi ngaji kita, taklim kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang saling mencintai dan kita akan dicintai oleh Allah. Nah, nanti ada terusannya lagi, saling mencintai itu banyak sekali. Sampai nanti Allah kalau mencintai seorang hamba, malaikat dipanggil, malaikat, aku sangat mencintai orang itu. Akhirnya malaikat juga mencintai, dan malaikat menyampaikan kepada penduduk bumi, orang ini dicintai Allah. Ayo kita ikut mencintai. Monggo saniki sareng-sareng donga dhateng Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi ini keluarga besar jamaah Masjid As-Sakinah Mojokerto menyelenggarakan ngaji. Semuanya itu ya Allah kami kerjakan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah rezeki kami, jadikan anak cucu kami menjadi anak yang solih-solihah, anak yang birrul walidain, anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ampuni kami semuanya, ampuni dosa bapak ibu kami, dan ampuni dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, persaudarakanlah kami, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, jadikanlah kami orang yang rukun bersaudara, hanya semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para rawuh Bapak Ibu ingkang sanget kula hormati, mohon menawi wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi